dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Sugiarto dengan tema teori behavioristik. Perkenalkan, nama saya Sari Robosaria, NPM 23121417. Saya Dina Widya Astuti, NPM 231244. Saya Esa Saputra, NPM 23124006. Berikut adalah pembahasan dari materi teori behavioristik oleh kelompok kami. Baik, untuk yang pertama yakni teori behavioristik. Definisi teori behavioristik adalah pengamatan pada psikologi yang menekankan perilaku yang dapat diamati dan diukur serta mengabaikan proses mental internal. Fokus utamanya adalah pada bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku dalam proses belajar. Untuk definisinya, behaviorisme, teori ini didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan bahwa semua perilaku dapat diamati dan diukur dan dijelaskan dengan mengacu pada interaksi antara stimulus dan respon, tanpa perlu mempengaruhi perilaku dan emosi. Tokoh pada teori ini itu ada 3. Yang pertama, B. Watson, John B. Watson, B. Skinner, dan Ivan Pavlov. Untuk latar belakangnya, asal-usul dari teori behavioristik ini bermulai dari abad ke-20, reaksi terhadap psikologi introspektif yang lebih fokus pada pengalaman subjektif. Watson pada tahun 1913 mengklaim bahwa psikologi harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Watson berargumen bahwa psikologi pendidikan itu harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati, yang dapat diukur secara objektif. Ia percaya bahwa perilaku adalah hasil dari interaksi antar individu dengan lingkungan. Untuk yang kedua yaitu penguatan eksperimen Pavlov tentang anjing dan bel itu menjadi dasar penting. Pengaturan awal, Ivan Pavlov, seorang psikologi Rusia, itu ia mengamati pada pencernaan anjing. Ia memperhatikan bahwa anjing itu mulai mengeluarkan ludahnya itu tidak hanya ketika makanan diberikan, tetapi juga saat melihat pelayannya mendatangkan makanan. Untuk itu pengondisian pada Ivan Pavlov yaitu ia mulai menguji respon ini dengan menggunakan bunyi bel sebagai stimulus netral. Ia memperdengarkan bel sebelum memberikan makanan kepada anjing. Kemudian B.F. Skinner, seorang psikologi Amerika, mengembangkan proses penguatan dan penghukuman dalam kerangka pengkondisian operan yang menekankan bagaimana konsekuensi dari perilaku. Prinsip utama teori behavioristik berfokus pada bagaimana perilaku kita dibentuk oleh lingkungan sekitar, seperti robot yang diprogram untuk merespon perintah tertentu. Kita juga belajar untuk berinteraksi terhadap rangsangan stimulus di sekitar kita. Stimulus respon. Bayangkan kamu melihat lampu merah di jalan, apa yang kamu lakukan? Berhenti kan? Lampu merah adalah stimulus dan berhenti adalah respon. Teori behavioristik mengatakan bahwa semua perilaku kita dari yang kita sederhana seperti berhenti di lampu merah hingga yang kompleks seperti belajar bahasa adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Pengkondisian klasik. Bayangkan kamu sedang makan siang dan mendengar suara bel. Tiba-tiba kamu merasa lapar. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa mendengar bel saat makan siang. Ini adalah contoh pengkondisikan klasik. Stimulus netral. Suara bel awalnya tidak ada hubungannya dengan rasa lapar. Stimulus tak berdahsyat bau makanan, secara alami memicu rasa lapar. Respon tak berdahsyat rasa lapar. Setelah beberapa kali mendengar bel bersamaan dengan makan siang, suara bel sendiri juga cukup untuk memicu rasa lapar. Suara bel menjadi stimulus bersyarat dan rasa lapar menjadi respon bersyarat.
Pengkondisian operan. Bayangkan kamu sedang belajar matematika. Setiap kali kamu menjawab soal dengan benar, kamu mendapat pujian dari guru. Kamu jadi lebih semangat belajar matematika, kan? Ini adalah contoh pengkondisian operan. Perilaku. Menjawab soal matematika dengan benar. Penguatan, pujian dari guru. Pujian adalah penguatan positif karena menambah sesuatu yang menyenangkan pujian. Untuk meningkatkan perilaku, menjawab soal dengan benar. Tipe-tipe penguatan. Penguatan positif memberikan hadiah untuk perilaku yang diinginkan, misalnya mendapatkan nilai bagus di ujian karena belajar dengan rajin. Penguatan negatif menghapus stimulus yang tidak menyenangkan, misalnya memakai payung untuk menghindari kehujanan. Hukuman menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, misalnya dikurangi nilai karena tidak mengerjakan tugas. Kesimpulan, teori behavioristik membantu kita memahami bagaimana perilaku kita dibentuk oleh lingkungan sekitar. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, kita bisa belajar untuk mengubah perilaku kita sendiri dan membantu orang lain belajar dengan lebih efektif. Baik, untuk materi selanjutnya adalah aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik dalam pembelajaran menekankan bahwa perilaku siswa dapat diubah melalui pemberian stimulus dan respons. Berikut adalah aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku berfokus pada upaya untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan pada siswa, seperti perilaku yang mengganggu atau kurang fokus. Teknik yang digunakan bisa berupa penguatan positif atau negatif. Misalnya, jika siswa atau seorang siswa datang terlambat, maka guru dapat dengan langsung memberikan hukuman dalam bentuk penguatan negatif. Dan apabila siswa datang tepat waktu, maka guru dapat memberikan pujian agar itu dapat masuk ke dalam bentuk penguatan positif. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis tujuan. Dalam teori behavioristik, pembelajaran berbasis tujuan menekankan pentingnya menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik bagi siswa. Misalnya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa harus mampu menyebutkan 5 contoh benda hidup. Guru harus memberikan arahan yang jelas sehingga siswa dapat berfokus pada hal-hal yang relevan selama proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu sistem hadiah. Sistem hadiah atau reinforcement adalah metode untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Hadiah bisa berupa pujian atau prestasi dalam bentuk bintang-bintang yang akan diberikan kepada siswa untuk ditempel pada buku tugas atau benda-benda kecil yang disenangi oleh siswa. Misalnya, seorang siswa yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu dapat diberi pujian atau hadiah sebagai penguatan positif. Sistem ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga membantu memperkuat perilaku yang diinginkan di dalam kelas. Dan untuk materi yang terakhir yaitu kelebihan dan keterbatasan teori behavioristik. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang kelebihan dan keterbatasan teori behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihan teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mudah dipahami dan diterapkan. Maksudnya, teori behavioristik adalah teori yang sederhana. Dengan konsep dasar stimulus dan respons yang mudah dimengerti, guru hanya perlu memberikan stimulus seperti pujian atau teguran untuk menghasilkan respons tertentu dari siswa. Misalnya, peningkatan perilaku positif atau penurunan perilaku negatif. Hal ini membuat teori behavioristik mudah diterapkan di berbagai lingkungan pembelajaran, terutama untuk membentuk perilaku dasar siswa. Selanjutnya yaitu efektif dalam mengubah perilaku. Karena adanya tadi itu seperti pujian atau teguran yang diberikan oleh siswa, maka siswa juga akan dengan mudah dapat berubah
atau menyesuaikan diri dengan apa yang diberikan oleh guru kepada siswa tersebut. Maka siswa tersebut akan dengan mudah merespons apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh guru tersebut. Untuk selanjutnya yaitu keterbatasan teori behavioristik. Yang pertama, kurang memperhatikan faktor kognitif. Teori behavioristik cenderung fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, tanpa memperhatikan proses mental dan kognitif siswa, seperti pemahaman, motivasi intrinsik, dan pemikiran kritis. Padahal, pembelajaran bukan hanya soal perilaku yang terlihat, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam. Teori ini tidak cukup memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir, merumuskan pendapat, atau mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, terlalu menekankan pada lingkungan eksternal. Teori behavioristik sangat berfokus pada pengaruh lingkungan sebagai faktor utama dalam membentuk perilaku, sehingga seringkali mengabaikan faktor internal siswa, seperti minat atau bakat pribadi. Akibatnya, pendekatan ini mungkin tidak selalu efektif dalam jangka panjang, terutama jika motivasi siswa hanya datang dari hadiah atau hukuman siswa. Bisa saja kehilangan minat belajar ketika stimulus eksternal berkurang, karena tidak memiliki dorongan dari dalam dirinya. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi tadi adalah seperti yang kita tahu, di Indonesia ini kita kerap menemukan teori behavioristik di sekolah-sekolah dasar. Itulah tadi pembahasan teori behavioristik dalam psikologi pendidikan oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.